Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Selamat datang, selamat beribadah. Di GB Abdiel pagi hari ini kita percaya bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan itu yang mengubah setiap kita. Pagi hari ini kita mau merayakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang Dia berikan untuk setiap kita. Sebab kita percaya kalau kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Untuk setiap proses yang kami jalani dalam hidup kami mengucap syukur karena kami tahu bahwa kami gak pernah sendirian. Karena kami tahu ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Berikan kami terus kekuatan-Mu Tuhan, agar kami bisa berdiri di atas firman-Mu Tuhan, agar kami bisa sungguh-sungguh menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bila hari ini kami mengucap syukur untuk segala anugerah Tuhan, kami menyatakan kebaikan Tuhan, merayakan Kau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Kau bertahta di atas pujian menyembah setiap kami, dan biarlah setiap pujian kami Tuhan menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami Bapa. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Bapa. Kalau kami sering sungut-sungut Tuhan, mungkin kami sering protes sama Tuhan. Akibat dari kami tidak mengerti akan segala sesuatunya, tapi kami hari ini mau belajar percaya. Kami mau percaya bahwa kami punya Tuhan yang baik dan rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Demi nama Yesus, haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Sama-sama yang percaya katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yes Lord. Yesus, nama-Mu indah. Nama-Mu indah. Panggil Dia Yesus, penyelamatku. Ku tinggikan Kau selalu Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, oh ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya. Ku mau memuji-Mu Yesus. Oh, ku selalu puji. Kau layak Tuhan. Ku selalu sembah. Amin, amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju pada
bangkit berdiri. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujianmu Tuhan. Hanya lebih sungguh lagi angkat tangan padaku, mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Oh, segala pujian bagimu Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Oh, haleluya. Glory bagimu. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh ajaib dan perkasa selamanya. Kau Raja kami yang mulia, yang perkasa selamanya. Tak pernah ditinggalkan, tak pernah ku sendiri, sebab Kau Tuhan yang menunjukkan kasih setianya. Sebab Kau Tuhan yang menunjukkan kebaikannya. Sebab Kau Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Sebab Kau Tuhan yang mampu memulihkan kami. Sebab Kau Tuhan yang mampu membebaskan. Sebab Kau Tuhan yang layak dipuji. Mari kita penuhi tempat dengan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Mari bermazmur di hadapan Tuhan, sembah Dia. Sungguh Kau besar Tuhan, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Jika kau percaya kau punya Tuhan yang besar, angkat tanganmu dan mulai bersyukur di hadapan Tuhan. Mulai declare it now. Jika kau datang ke tempat dengan sakit penyakit, mulai angkat tanganmu dan mulai katakan, Bapa, aku percaya kalau tabib di atas segala tabib. Jika kau datang ke tempat dengan berbeban berat, mulai angkat tanganmu dan mulai berdoa. Katakan, aku percaya ada kelegaan, ada kelepasan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Jika kau
kau datang ke tempat ini dengan tidak berpengharapan, mulai katakan Tuhan kalau sumber pengharapan kami. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Tuhan. Buka mulutmu, gak usah lihat kanan kirimu, gak usah lihat depan belakangmu. Bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukur di hadapan Tuhan. Mungkin kau berkata, suaraku gak bagus, aku gak pandai nyanyi. Saat ini Tuhan lihat hati kita, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Kaulah penyembuh kami Tuhan. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Saya berikan waktu beberapa menit untuk setiap saudara boleh berdoa di hadapan Tuhan hari ini. Ada kuasa dalam pujian penyembahan Bapak Ibu Saudara. Ada hadirat Allah di tempat ini, di gereja ini. Dan hadirat itu melawat setiap kita saat ini. Terima itu saat ini dan percaya saat ini. Percaya dengan hatimu. Percaya dengan pikiranmu, dengan akal budimu. Percaya dengan seluruh kekuatanmu. Bahwa Dia mampu, Dia sanggup menolong kau. Dia sanggup berubah apa yang mustahil menjadi mungkin. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Karena Dia Tuhan, Dia Allah kita. Allah yang sama, yang masih sanggup melakukan mujizat. Allah yang sama yang saat ini masih bekerja untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan. Sama-sama yang percaya boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mana wajah dan mulai bersyukur di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Ku nyanyi Hosana, declare it now. Bagi ajaku yang duduk di tata, yes, aku muliakan dan ku agungkan. Semua yang bernafas, yang mengasihi Tuhan, angkat tanganmu dan mulai katakan ku nyanyi Hosana, sembah. Ku nyanyi Hosana, yes, yes. Bagi rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, oh, bagi rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak di. Sekali lagi sama-sama yang percaya. Ku nyanyi Hosana, oh, ku nyanyi Hosana, bagi rajaku yang duduk di tata. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak. Kau layak disembah. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sebab hanya Kau Tuhan yang layak disembah, layak ditinggi, layak diagungkan. Kami mau bersuka cita karena kami percaya di dalam nama Yesus ada kekuatan, di dalam nama Yesus ada pembebasan, di dalam nama Yesus ada kelepasan, di dalam nama Yesus ada mujizat. Yang percaya, yang siap terima keselamatan, terima kebaikan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara jumpai 2-3 orang di kanan kiri depan belakang kita. Berikan senyuman yang terbaik, kasih salam, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Sama-sama yang bersuka cita, mari katakan puji ini. Bangkit suka nama Yesus. Bangkit suka nama Yesus. Maju nyatakan, maju nyatakan kuasanya. Kita buat tipis gemetar. Kita buat
nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama musuh dikalahkan, kutuk dikalahkan, penyakit dikalahkan. Karena hanya di dalam nama Yesus ada kuasa. Haleluya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, katakan nama Yesus, sekali lagi katakan nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Saya percaya ada kuasa dalam nama Yesus, katakan amin. Saya percaya bisa lebih semangat lagi, katakan amin. Bilang sama kanan kirimu, coel kanan kirimu, katakan jangan takut, ada Yesus. Masih malu-malu, ketemu 2 orang, 3 orang, katakan jangan takut, ada Tuhan Yesus. Amin. Ada kuasa. Haleluya, ada sukacita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Sama-sama katakan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang karena telah dilemparkan para pendakwa kita. Sekali lagi sama-sama. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Gereja Tuhan sama-sama pegang tanganmu semua. Oleh darah anak, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Sama-sama katakan oleh darah. Oleh kuasanya dihancurkan. Oleh darah. Sama-sama sekali lagi. One, two. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Berikan sorak-sorai yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Di dalam nama Yesus ada kekuatan, amin. Di dalam nama Yesus semua lutut akan menyembah. Dialah Raja kita, dialah Tuhan kita yang berkuasa selamanya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dan kami mau hidup hanya berdasarkan oleh kehendak-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Kuasai kami Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa.
namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, amin, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali sama-sama kita mau katakan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. kami percaya Tuhan, semuanya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, di waktu yang tepat, tidak pernah terlambat Tuhan. Yes Lord, ku kan melihat. Yang percaya sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Kau tahu yang terbaik Tuhan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari. Dengan kasih Kristus kami undang Ibu Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menjawab Lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, dan melihat Dia jadikan semua. Dan melihat Dia jadikan semua.
Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memberkati setiap kami pagi hari ini. Kau mengerti dan Engkau mendengar setiap doa dan jeritan kami. Yang sakit, yang lemah dalam masalah sekalipun Tuhan, Engkau sudah memberikan jawaban bagi setiap masalah kami. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Engkau. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami ingin duduk diam, mendengar suara-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan, hanya Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami. Sehingga firman-Mu boleh menjadikan kami kuat, menjadikan kami terus berdiri kokoh, dan memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami percaya segala kuasa apapun yang bukan daripada-Mu, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu saja yang tinggal dan turun di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam ruangan ini. Dalam nama Yesus Bapa, kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Kita bersyukur karena Tuhan yang sudah memimpin kehidupan kita. Kita dapat melewati hari-hari kita dan kita boleh tetap ada sampai saat ini hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Saudara, kita masih dalam tema bulan keluarga. Bulan keluarga yang ditetapkan oleh BPP, oleh GBI, saudara. Bukan oleh gereja kita pribadi atau gereja lokal, tapi semua GBI, bulan ini merupakan bulan keluarga. Saya akan ambil ayat di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18, saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, kalau saudara mendengar ayat ini, mungkin dalam pikiran saudara berpikir ini ayat cocoknya untuk pemberkatan nikah. Ini ayat cocoknya untuk mereka yang baru akan memasuki rumah tangga yang awal atau pertama. Saudara, dari ayat ini Tuhan mempunyai maksud menciptakan manusia agar manusia hidup memiliki pasangan yang sepadan, yang sejalan, sepikir, seia, sekata. Kemudian saudara mungkin bertanya, bagaimana kalau saya hidupnya selalu jomblo, tidak memiliki pasangan? Apakah ayat ini salah bagi Tuhan? Tidak, saudara. Karena ayat ini pada umumnya ditunjukkan kepada semua manusia, semua umat. Menjelaskan atau mengingatkan kepada kita bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Jadi manusia perlu teman, perlu sahabat, perlu relasi, perlu komunitas. Bukan berarti suami atau istri. Tapi kita perlu relasi atau teman-teman. Arti kata kita tidak dapat hidup seorang diri. Oleh karena itu kita perlu menjaga relasi kita, hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, sehingga kita bisa berkomunikasi. Seorang pakar pernikahan menjelaskan keharmonisan dalam rumah tangga, keharmonisan dalam bersahabat, dalam berteman, dalam berelasi, berkomunitas adalah apabila kita memiliki komunikasi yang baik. Apabila kita memiliki komunikasi yang nyambung, saudara. Ya. Sehingga ada seorang karyawan, bukan seorang karyawan saja, saudara. Kadang-kadang kalau saya punya orang atau diajak ngomong gak nyambung,
Ya, saya males untuk bicara, saudara. Saya kadang-kadang bilang sama Mika, Mika, kamu aja deh yang ngomong. Tante males. Ntar kalau tante ngomong jadi panjang. Ya, kalau tante ngomong karena nggak nyambung, emosinya timbul, jadi panjang urusannya. Seorang karyawan juga begitu. Ketika dia disuruh oleh bosnya, dia bilang, Bu, ibu aja deh yang ngomong. Saya males. Karena kalau saya ngomong, nggak nyambung. Nanti saya juga yang disalahin sama ibu. Saya juga yang ibu pikir nggak bisa, nggak becus. Saudara, perhatikan. Komunikasi sangat penting. Terutama dalam kehidupan berumah tangga. Banyak katekisasi-katekisasi yang diberikan untuk kita memasuki rumah tangga yang baru. Cukup poin-poin yang penting. Poin yang pertama, saudara, kita tanya kepada mereka, apa sih tujuan kamu berumah tangga? Apa sih tujuan kamu menikah? Termasuk orang yang menikah kedua. Karena suaminya meninggal, karena istrinya meninggal. Apa sih tujuannya? Pasti jawaban mereka banyak, beraneka jawaban. Yang bilang, ya kan saya butuh teman. Bukankah Tuhan menciptakan manusia untuk kita saling berpasangan? Butuh sahabat. Butuh teman untuk curhat. Butuh teman untuk jalan. Salah gak, saudara? Saya tanya coba, salah gak kira-kira? Tidak. Tidak salah. Tapi bukan itu tujuan utama dalam kita berumah tangga. Tujuan utama dalam kita berumah tangga yang Tuhan inginkan bagi setiap keluarga adalah kita menjadi wakilnya Tuhan. Kita menjadi walinya Tuhan di dalam dunia. Artinya kita menjadi contoh. Menjadi teladan. Dalam arti kata, yang kedua, kita berarti tidak boleh berpisah atau bercerai. Kecuali maut yang memisahkan kita. Itu faktor kedua, saudara. Itu yang perlu ditekankan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sebelum kita masuk di dalam pernikahan atau rumah tangga yang akan kita bina, buka matamu besar-besar, pasang telingamu. Dengar apa yang ada masukan-masukan tentang pasangan-pasanganmu. Dan lihat dengan jeli. Karena setelah kita menikah memasuki kehidupan rumah tangga yang baru, kita harus tutup mata rapat-rapat. Bukan berarti kita buta, saudara. Kita tutup telinga. Saudara, rumah tangga sudah berjalan sekian puluh tahun, 21 tahun. Waktu yang cukup lama. 4 tahun lagi kita akan merayakan pernikahan perak. Itu jenjang yang pertama. Jenjang yang pertama 10 tahun kalau nggak salah. Apa tuh? Yang biasa bukan oleh keluarga. 25 tahun perak. Kalau Tuhan izinkan tahun, itu harus katanya. Harus. Ya. Karena nggak semua bisa sampai ke 50 tahun emas. Kalau bisa lagi 75 tahun. Apalagi pesta besar kalau kita ada duit. Karena tidak mungkin kita bisa terus 75 tahun bersama dengan pasangan yang kita idam-idamkan. Tidak
ada kata cerai. Kalau kita mau cerai itu karena egomu yang terlalu tinggi. Halo. Kalau kita bilang kita tidak cocok karena ego kita yang terlalu tinggi. Saudara. Jadi dalam kita berumah tangga, kita harus tahu tugas kita sebagai seorang perempuan, kewajiban kita, tugas kita sebagai laki-laki, sebagai suami, kewajiban kita. Saudara, bukankah Lukas khotbah kemarin bilang, ya, kelihatannya enak jadi pria. Atau kita gimana ya? Cuma cari uang. Enak tuh, seorang pria bilang, enak tuh bini gue di rumah. Kerjanya cuma tidur bangun. Yang tidur bangun makan sih ada juga, saudara. Itu alias malas. Saya bilangin saja alias malas. Alias tidak punya tanggung jawab. Dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Kewajiban seorang istri adalah mengatur rumah tangganya, merawat anak-anaknya, menyiapkan makanan. Kalau saudara baca tuh di dalam, saya agak lupa lagi. Yang ayat Amsal 31 kalau nggak salah. Ya. Tugas seorang istri membuat suaminya dihormati, dihargai, karena ada seorang istri yang takut Tuhan. Karena ada seorang istri yang selalu berdoa. Ada seorang istri yang memberikan dorongan. Saudara. Jadi komunikasi di dalam rumah tangga itu sangat penting. Pasangan hidup selain kita memiliki pasangan yang seiman. Ingat, kita harus cari pasangan yang seiman. Ya. Kita juga harus melihat pendidikan dari pasangan kita. Penting, saudara. Karena kalau tidak, kita tidak akan nyambung komunikasinya. Komunikasinya tidak akan nyambung. Kalau tidak nyambung, jangan salahkan pasangan kita. Salahkan diri kita. Makanya sekali lagi saya katakan, buka mata, buka telinga sebelum menikah. Kalau sudah menikah, tutup semuanya. Jalankan dan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik. Amin, saudara. Iya. Jangan pernah keluar kata-kata kutuk dalam mulut kita. Baik buat suami, baik buat istri, baik buat anak, baik buat siapa saja. Saudara, itu penting yang perlu kita perhatikan. Hubungan atau relasi perlu kita jaga. Perlu kita jaga. Kita tidak semuanya bisa punya relasi yang menyenangkan hati kita. Tapi apakah yang tidak menyenangkan menjadi musuh kita? Tidak, saudara. Kita mengimbangi mereka. Apalagi suami kita. Apalagi anak kita. Ini paling sangat-sangat perlu dan sangat-sangat penting untuk kita mempermudah di dalam membangun komunikasi. Ini perlu kita perhatikan dengan baik. Apalagi sekarang zaman udah serba canggih. Kita mudah sekali untuk berkomunikasi. Saudara punya anak jauh di luar negeri. Saudara kangen. Apakah saudara harus pergi ke sana? Boleh. Saudara pergi. Kalau kita banyak uang. Kalau kita tidak punya uang.
Ya kita berusaha kalau kita kangen untuk berjumpa. Kita kumpulin uang, kita bekerja, berjuang. Tapi kalau tidak pun, sekarang zaman canggih. Bukan hanya dengan telepon, kita bisa video call. Kamu lagi di mana? Saya lagi di sini, Ma. Saya lagi di sini, Pak. Coba kamu video call. Ih, bagus ya tempatnya. Kapan ya Mama bisa ke situ? Ya, Pak, iya, Saudara. Melepaskan rasa rindu. Melepaskan rasa kangen. Dengan siapapun. Mungkin dengan teman kita yang pindah tempat, pindah daerah. Kita susah untuk mereka berjumpa setiap saat. Tapi zaman yang canggih membuat kita mudah untuk berkomunikasi. Bagaimana caranya kita membangun komunikasi yang baik? Agar kita tidak putus hubungan atau relasi. Atau keharmonisan kita dalam berumah tangga. Ini yang paling penting. Karena bulan ini adalah bulan keluarga. Itu yang terpenting. Kalau yang belum berkeluarga, yang harus jeli dan berhati-hati. Mari saudara kita buka. Di dalam Kolose 3, ayat 14 sampai 17. Kita akan baca satu-satu. Ya. Yang pertama, komunikasi berdasarkan kasih. Kalau kita komunikasi itu ada aturannya ya saudara. Berdasarkan kasih. Ayat 14 katakan seperti ini saudara. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, kadang-kadang kita berhadapan dengan teman-teman, orang-orang di sekitar kita dengan berbagai macam karakter, sifat. Dan ada yang sifatnya tertutup, ada yang terbuka, ada yang labil, ada yang hati-hati kalau ngomong. Jangan sampai salah. Ya. Dengan orang yang tertutup kita nggak gampang untuk kita berkomunikasi. Sangat sukar. Bahkan kadang-kadang dia diam 1000 bahasa. Dia tidak mau bicara. Itu kita harus mengenal pasangan hidup kita. Tipe apa dia. Sehingga rumah tangga itu tidak renggang. Rumah tangga itu tidak ribut setiap saat. Gue nyesel kawin sama lo. Nyeselnya udah 23 tahun, udah 25 tahun. Dari dulu kemana aja. Halo, pertahankan rumah tanggamu. Apapun yang terjadi, ada Yesus yang berkuasa. Ujian yang kita naikkan tadi bukan luar biasa dengan semangat. Allah kita, Allah yang berkuasa. Allah yang hebat, Allah yang sanggup. Bahkan Tuhan dengar doamu. Lebih dari apa yang kita doakan, katanya. Lebih dari apa yang kita harapkan. Bukankah kita bangga? Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Anggaplah kita menyesal dan salah pilih, jangan terucap dari mulut kita. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku bersyukur. Kalau Tuhan taruh pasangan hidupku yang begitu memperdulikan kami. Begitu mengasihi kami. Walaupun hati kita nangis. Saudara. Tapi kita katakan terima kasih Tuhan. Kita tahu kita tidak akan pernah mengalami sendiri. Kita tidak akan pernah tidak kuat. Karena Tuhan memberikan kita cobaan tidak melebihi dari kekuatan kita. Berarti Tuhan tahu kita mampu. Kita kuat.
Kita percaya Tuhan yang akan menolong setiap kita, saudara. Kita perlu menjaga. Begitu juga komunikasi kita dengan anak-anak kita. Jangan saudara pikir mendidik anak itu gampang. Mendidik anak itu mudah. Itu sangat sulit. Komunikasi sepak terjang kita selalu dipantau oleh anak-anak kita. Apalagi anak-anak zaman sekarang, saudara. Jangan saudara pikir anak yang masih kecil itu bodoh. Tidak perhatikan. Tidak peduli. Dia sangat memperhatikan sepak terjang kita. Apalagi dia anak yang cerdas. Enggak usah jauh-jauh, saya ambil contoh anaknya Mika saja. Mika punya 2 anak yang berbeda karakternya jauh. Saya katakan karakternya berbeda jauh. Yang satu tertutup. Yang satu diam-diam saudara, jangan saudara pikir dia nggak perhatikan sepak terjang saudara loh. Dia liatin satu-satu. Anak sekecil itu saja dia tahu pria ganteng. Dengan pria yang tidak ganteng. Saudara pikir lucu kan? Bahan ketawaan kita kan? Itu bahan hati-hati buat kita. Terlebih bagi orang tua, saudara. Bukan lucu, tapi kita bagus anak itu. Tapi kita sebagai orang tua harus lebih jeli. Wah, kalau ada anak sepantaran dia tuh saudara, apalagi ganteng. Dia lihat maknya punya mobilnya. Waduh, mobilnya Alphard Max. Pintunya terbuka sendiri. Waduh, ngerti saudara. Dia pepet istilahnya saudara. Dia pepet. Itu anak kecil loh. Dia deketin. Kalau saya tanya kenapa kamu deketin dia? Dia jawab, saudara. Kita jangan salah dalam memberikan jawaban. Satu kali saudara dia bertanya sama saya kaget siapa yang ngajarin nih anak. Mate. Ya. Namanya enggak, Mate. Kenapa? Aku mau tanya nih sama Mate. Gembala sidang enak gak sih Mate? Sudah. Gembala sidang enak gak sih Mate? Anak sekecil itu pertanyaannya dalam banget saudara. Saya bilang gembala sidang. Bilang enak. Kalau kita menjalankannya dengan hati yang penuh sukacita. Tapi bisa dibilang beban dan sangat berat kalau kita tidak ikhlas menerimanya. Menjalankannya dengan terpaksa. Tugas apapun yang kalau kita kerjakan dengan terpaksa, itu akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Baik tugas di organisasi, ya. Tanya Ibu Wawa. Kita jalankannya dengan terpaksa. Aduh, itu beban. Bisa ngeluh kita setiap hari. Dari organisasi juga nggak dikasih transport. Kita rindu untuk melayani. Tidak pernah pikir apapun juga. Karena kita tahu Tuhan akan mencukupkan apa yang Tuhan berikan. Beda, sudah. Jadi bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita menjalankannya, bagaimana kita merespon. Kita anggap anak kita di rumah baik. Setelah di sekolah, kita besoknya dapat surat atau 2 bulan kemudian dapat surat untuk menghadap wali kelas. Kenapa, Bu? Anak ibu di sekolah, waduh, nakalnya luar biasa. Bisa mamanya terheran-heran. Kita harus cari solusinya, jalan keluarnya.
Kenapa anak ini bisa seperti itu? Kita nggak bisa salahkan anak itu. Kemudian kita keluarkan kata-kata yang negatif atau kata-kata itu. Tidak, saudara. Kita merangkul anak itu dengan kasih sayang. Sampai seperti itu. Tahu kamu mamahnya dipanggil dan dikatakan bisa menerima anak saudara di kelas di tempat ini. Jelaskan itu anak yang terpondok. Itu setelah pulang tanya sama mamanya, kenapa mas saya tidak sekolah di sana? Saya mau sekolah di sana, mama. Kamu terlalu pintar, nak. Jadi teman-teman kamu kalah dengan kepintaran kamu. Marah anak itu dia tidak keluarkan kata-kata yang mengutuki anak itu. Jadi kita lebih baik kita cari tempat yang enak. Saudara tahu akhirnya dia menjadi siapa? Penemu lampu pijat. Saudara. Itulah tugas kita sebagai seorang ibu. Kadang-kadang kita terlalu emosi, terlalu jengkel. Keluarlah kata-kata, dasar anak goblok. Dan dengan anak kita jangan ada perbedaan. Seringkali kita berpikir, di otak kita nih kita berpikir, anak ini lemah. Saya sering ingatkan Mika, ingat Mika. Anak ini lemah. Daya tangkapnya kurang. Anak ini pinter. Perasaan kita tidak membedakan. Kita sama. Tapi jangan salah. Anak itu selalu melihat. Melihat dan melihat. Dia tahu sepak terjang mamanya. Mana yang sering dipuji. Mana yang sering disayang. Mana yang sering disanjung. Saudara, kita belajar dari pengalaman hidup kita. Saya belajar dari pengalaman hidup saya. Saudara. Saya tidak pernah membedakan anak. Saya tidak membedakan anak saja. Masih ada anak yang bilang, mama selalu perhatiin, cuma Cici aja yang diperhatiin. Aku nggak pernah diperhatiin. Itu pernah terucap loh, saudara. Ya. Anak saya yang nomor 1 pemberani. Saya tahu karakternya. Hampir sama seperti saya, saudara. Jadi waktu dia umur kelas 6 dia bilang, "Ma, aku mau ke Amerika sendiri, Ma. Aku mau ikut homeschool. Kamu berani?" "Berani, Ma." Ya, karena saya ada uang untuk keberanian saya. Izinkan saudara dia pergi. Yang nomor 2, dia bilang, "Mama, apa-apa Cici ya? Apa-apa Cici ya? Sekarang Cici ya sekolah di Australia." "Aku enggak." "Kamu mau sekolah di Australia? Kamu tahu apa yang Cici ya lakukan di Australia? Kalau kamu mau lihat, oke, nanti mama sekolah. Sekarang kamu, besok mama ada duit, mama kasih kamu pergi, kamu tinggal di rumah Cici ya." Saya kasih, kebetulan saya kasih saudara. Setelah dia lihat kerjanya, "Kamu mau siap sekolah di sana?" "Enggak, Ma." Karena saya tahu tipenya, saudara. Tapi untuk membuktikan saya tidak membedakan, saya izinkan dia. Saya tidak pernah membedakan. Kalau saya beli makanan, tanya orang-orang yang sering dekat dengan saya. Kalau saya beli makanan, saya pasti beli 3. Saya tidak pernah beli 2. Saya tanya, "Kamu mau, mama mau beli ini nih, mau gak?" Saya tanya. "Saya enggak, Ma. Aku mau." Kalau dia bilang enggak, ya sudah. Tapi kalau susah dihubungin,
Saya beli 3, sudah. Saya kasih, terserah mereka mau buang kayak mau apa, yang penting saya kasih. Kalau les pelajaran, bisa saudara dibedakan. Tapi kalau saya leskan anak saya musik, keyboard, 3-tiganya saya leskan, saudara. Masalah dia hobi atau tidak nanti baru kelihatan setelah dia melakukan. 3-tiganya saya suruh les. Panggil guru datang ke rumah. Nah baru nanti mereka bilang, ma aku gak mau ma, aku gak bidangnya, aku gak bisa ma. Bukan salah kita saudara. Begitu juga dengan les Inggris. Karena saya tidak bisa Inggris, dari kecil anak-anak saya kursuskan. Supaya dia terbiasa telinganya dengan mulutnya. Mengucapkan lafal bahasanya saudara. 3-tiganya saya lesin. Saya cari di tempat yang murah bukan tempat yang mahal. Gak perlu tempat yang mahal atau yang bagus. Yang penting dia bisa membaca, mendengar. Itu saja. Kalau dari 3 ini kita lihat, dia hobi gak? Nanti kalau dia gak mau, dia males, kita jangan paksa saudara. Karena memang bukan bahasa kita. Tapi saya terus pancing dia. Biarin kalau dia bilang, ma aku gak mau les hari ini, aku capek. Ya udah gak usah. Makanya jangan cari yang mahal. Tapi kita biasakan saudara. Besok les lagi gitu. Jangan dibedakan. Anak itu bertumbuh dan memperhatikan. Nanti bilang, gue gak pernah dilesin sama mama gue. Mama gue soalnya tahu kali gue bodoh. Nyesal kemudian, saudara akan menangis. Tidak ada artinya. Kalau saudara mau mendidik anak, menjadi anak yang benar, dari 0 sampai 12 tahun, itu harus saudara perhatikan benar-benar. Harus jeli. Dari 0 sampai 12 tahun. Makanya kemarin saya share tentang gadget kan. Anak umur berapa boleh megang gadget? Berapa lama dia megang gadget dalam satu hari? Anak umur berapa dia boleh megang gadget? Lebih lama dari umur yang hanya anak di atas 12 tahun yang boleh pegang gadget di tangannya. Itu pun harus pendampingan orang tua. Saudara, kita perlu berkomunikasi dengan anak. Anak kita remaja, masuk remaja, saudara jangan sampai salah pilih, jangan sampai salah hubungan. Saya termasuk anak yang salah loh dalam dididik. Orang tua kita dulu asal yang penting lu sekolah. Beda dengan orang tua zaman sekarang kan. Iya Pak, iya. Kita nggak bisa salahkan orang tua kita. Memang zaman yang membuat seperti itu. Katakan saya salah didik. Saya belajar dari kesalahan saya. Ketika anak-anak saya remaja, saya panggil mereka. Saudara, umur mereka 13, saya panggil mereka. Saya duduk. Saya kasih pengertian, komunikasi dengan mereka. Ingat ya, kamu sudah mulai remaja. Makanya kan saya bilang, anak Mika yang kecil kayak cabai rawit aja. Udah kenal pria ganteng. Apalagi anak 13 tahun. Saudara mungkin bilang, aduh masih kecil bu 13 tahun. Yang kecil aja tahu pria ganteng. Ya Pak ya? Iya. Panggil saudara. Mama tahu sebentar lagi kamu akan lihat laki-laki yang ganteng. Yang mungkin di mata kamu, di hati kamu. Ingat ya, jangan pernah kamu jatuh cinta dulu. Senang boleh, berteman boleh. Tapi jangan jatuh cinta. Jatuh cinta nanti. Kalau kamu sebelum jatuh cinta, bawa dulu ke mama. Bawa dulu ke mama, bukan saya sortir yang aneh-aneh, saudara. Saya bisa lihat. Saya tanya perjalanan dia dengan teman. Kalau habis pulang gitu tanya. Salah satu dari anak saya pulang dari pergi sama pacarnya. Pulang makan.
pulang jalan sama pacar, makan. Lapar kamu? Iya mah lapar. Emang nggak makan? Enggak. Ya pacar kayak begitu mah jangan kamu deketin terus. Masih pacaran aja keluar duitnya susah. Biasanya kan kalau sama pacar, kamu mau makan apa? Kita makannya di sini. Iya Pak ya. Iya. Kalau keluar duitnya, ya ilah aku bilang. Cuman aku nggak bilang, kamu nggak boleh ya pacaran. Kalau kamu masih pacaran terus, mama nggak anggap kamu sebagai anak mama. Jangan, saudara. Jangan. Kasih kesempatan mereka. Tapi kita kasih aba-aba. Kita jelaskan kenapa. Kalau dia bertanya, kita jelaskan kenapa. Kriteria kepada anak saya, satu iman dan takut Tuhan. 2, pendidikan. Karena orang yang punya pendidikan tidak mungkin susah. 3, tidak malas. Punya pendidikan kalau malas sama aja bohong. Pendidikan yang setara. Jangan terlalu di bawah kita, jangan terlalu tinggi di atas. Enggak nyambung kalau ngomong. Tapi syukur-syukur dia punya karakter yang bagus. Enggak semua sih, enggak semua. Ya, ketiga jangan malas. 4, ekonominya setara. Kenapa saya sering lihat? Memang enggak semua, maaf saudara, enggak semua. Kita berdoa, kalau memang ini yang Tuhan kasih, jodoh saya, enggak ada yang mustahil. Tapi aku tahu Tuhan berikan yang terbaik. Kenapa saudara? Saya kasih jawaban sama saudara. Mungkin saudara bertanya, kenapa enggak boleh? Siapa yang enggak ingin punya mantu yang kayaknya luar biasa? Saya mau. Saudara mau kan? Mau. Tapi kita lihat dulu karakter orang tuanya, saudara. Kalau kita punya mantu kaya banget. Anak kita perempuan nih, saudara. Jangan sampai anak kita jadi. Saya nggak mau ngomong, saudara. Saudara tahu kan kira-kira nyambung. Tidak dihargai. Di Sunter ada nih, saudara. Ya. Dulu bekas anaknya ya istilahnya anak sederhana. Kawin dengan, waduh mertuanya kalau nggak kawin sama anak gue lo nggak bisa seperti ini lo. Saudara yang jadi orang tua anak perempuan, sakit gak hati saudara? Saudara bisa marah? Nggak boleh. Jangan ikut campur dalam rumah tangga anak-anak. Kita hanya bisa memberikan nasihat. Kita mungkin sakit, tapi kita nggak bisa nyemplung. Karena dia sudah punya rumah tangga sendiri. Ingat, anak itu memang hak kita. Tapi kalau sudah berumah tangga, kita nggak boleh terlalu banyak campur dalam urusan rumah tangga. Kita hanya bisa nasihatin dia dikala dia sendiri. Nggak gampang. Ya. Yang kedua, saudara, nanti terlalu panjang. Yang kedua, komunikasi dilandasi damai sejahtera. Dalam ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jelas saudara. Paulus bicara jelas. Dengan itulah kamu sudah menjadi satu tubuh. Suami istri kalau sudah menikah itu menjadi satu. Bukan lagi 2. Lihat kalau pemberkatan ada 3 lilin. Lilin yang pinggir kanan kiri. Lilin dari orang tua mereka masing-masing. Setelah dia diberkati berarti dia sudah menjadi satu. Tidak lagi 2. Lilin samping dipegang oleh pihak laki. Lilin sebelah sana di pihak perempuan. Dijadikan satu di tengah. Kedua-duanya mati. Bukan berarti kita lupa sama orang tua itu jadi kurang ajar. Tapi orang tua nggak boleh ikut campur. Orang tua nggak boleh ikut campur. Sudah menjadi satu tubuh, bukan lagi 2. Apa penyebab kendala? Kenapa kita tidak mau komunikasi? Karena hati kita nggak sejahtera, nggak ada damai.
kecewa sama suami, kecewa sama istri, kecewa sama anak, kecewa sama teman. Gue lagi nggak mau ngomong deh, gue enek. Ya Pak, iya. Nggak mungkin nggak pernah kecewa sama suami. Kalau bisa tidurnya satu ngadep sono, itu ngadep sono. Ya Pak, iya. Tuhan bilang boleh. Boleh marah. Tapi tidak boleh sampai matahari terbenam. Apalagi terbenamnya berkali-kali, saudara. Jangan. Itu salah satu, saudara. Kita nggak mau bicara. Kalau saudara mengalami hal itu, saya tahu saya juga ngalami, saudara. Bahkan dengan teman sejalan, teman, ya, relasi, komunitas. Ya. Saudara doa sama Tuhan. Kalau dengan suami apalagi saudara teriak, berdoa dengan Tuhan. Tanya Tuhan. Tuhan ubah karakter saya, Tuhan ubah karakter suami saya. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang mengasihi saya, mencintai saya, perhatikan saya, peduli saya. Walaupun mereka mungkin gak perhatikan saudara. Kita punya berapa anak, gak semua anak bisa kasih kita uang tiap bulan. Apakah kasih kita berubah? Halo? Saya katakan jangan. Jangan. Yang tahu percis Mika dengan saya, karena 25 tahun Mika ikut saya. Dengan siapapun, dengan relasi, dengan teman, dengan siapa. Sampai keuangan saya pun dia tahu. Tapi saya nggak tahu keuangan dia, sudah. Luar biasa kan? Ya, keuangan gereja dia tahu, keuangan pribadi saya dia tahu. Larinya kemana uang saya, buat siapa, dia tahu. Kita nggak bisa, saudara, membedakan kasih kita. Kadang ada anak yang lagi butuh, ya. Ada anak saya, kalau dia lagi ada duit ngasih saya cukup gede loh. Kadang-kadang saya kaget, saudara, tiap bulan. Saya bilang taruh aja di tabungan mama, yang mama nggak pernah utak-atik. Akhirnya bermanfaat juga loh saudara. Bisa dipergunakan untuk hal-hal yang urgent. Saya bilang taruh aja di tabungan mama yang satunya. Karena saya punya 2 tabungan, yang satu buat keluar masuk, yang satu memang tidak saya ganggu sedikit pun. Taruh di situ. Kita hanya berdoa sama Tuhan. Agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Takut Tuhan, sayang kita sebagai orang tua. Jadi kita jangan menaruh dendam sama suami sampai berhari-hari. Masuk kamar, berdoa, teriak. Bukankah Tuhan kita berkuasa? Apa kita selama ini ikut Tuhan? Enggak tahu kalau Tuhan kita mampu. Makanya alami hidupmu bersama dengan Tuhan. Jangan kata orang seperti orang buta. Katanya. Ya. Burung nuri terbang tinggi katanya. Jangan saudara. Tapi alami kuasa Tuhan. Alami mujizat Tuhan. Alami kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah tutup mata buat saudara dan saya. Dia pasti tahu saudara. Dia memberikan yang terbaik. Yang kita inginkan. Biarlah Tuhan memberikan damai sejahtera. Izinkan damai sejahtera Tuhan itu tinggal di dalam hati kita. Kalau ada damai, ada sukacita, saudara gampang semuanya plong. Kebencian apa saudara? Saya pernah kecewa dengan satu orang. Saya pernah bersaksi juga. Satu kali dia mengalami hal yang sangat-sangat butuh seseorang untuk mendampingi dia. Saya dalam hati, telepon jangan ya, telepon jangan.
Tuhan bilang telepon. Ya. Di saat kita seperti itu, seperti kita di padang pasir. Ada orang yang nyiram air, memberikan kita seteguk air. Rasa hati itu luar biasa. Kalau nggak percaya, saudara lakukan. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara. Komunikasi dengan hikmat Kristus. Saudara, kita minta hikmat dari Tuhan. Ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Minta hikmat dari Tuhan. Saudara mungkin nggak bisa bicara dengan suami.